Astagfirullahaladzim. Ini belum meninggal mas, kita cek dulu mas. Tapi ini tangannya terikat mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa. Ini situasi sangat gawat ya mas ya. Tadi teman saya itu bilang ke saya bahwa neneknya itu disekap oleh penjahat di sini mas. Ini entah penjahatnya itu dukun atau apa ya mas ya. Tapi larinya katanya ke hutan sini mas. Ini neneknya sudah rentan ya mas ya, udah lanjut usia. Terus tapi kenapa kok malah yang dibawa itu neneknya ya mas ya. Ini sangat kasihan sekali pemirsa. Kita langsung saja mas, kita cari mas, buruk mas. Ini soalnya takutnya neneknya kenapa-napa mas. Ini gimana mas ini? Ini ada penjahat mas. Ini dendam yang terselubung atau gimana ini mas? Jadi mas, energinya ternyata di sini juga cukup lumayan mas di sini mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allah Akbar. Astagfirullah. Mas, itu depan itu kan pohon cawang ya mas ya. Itu ada sosok mas. Jadi ada astagfirullah, ada pocongnya sangat tinggi sekali mas. Depan sana, lihat nggak mas? Itu yang pohon cawang mas. Coba di zoom mas. Kelihatan nggak mas? Iya mas. Hati-hati mas. Ini biasanya juga langsung menghampiri di depan kamu. Biasanya gini langsung. Terus kayak menyedot arwah kita mas. Jadi kalau dalam mimpi itu sangat bahaya sekali jika orang yang di mimpi ini tuh nggak kuat imannya mas. Biasanya bisa langsung mati dalam keadaan tidur mas. Biasanya itu yang sangat menakutkan sekali mas. Padahal itu kita diwajibkan sebelum tidur ya mas ya. Itu paling tidak itu membaca doa tidur ataupun ayat kursi mas. Itu sebagai perlindungan diri kita ketika tidur ya mas ya. Apabila kita membaca ayat kursi, insya Allah tidur kita akan dijaga sampai kita terbangun lagi ya mas ya. Dan bersuci dulu ya mas ya. Jadi sebelum tidur kita harus berwudu ya mas ya. Lalu membaca doa dan membaca amalan-amalan yang lainnya. Karena di saat kita tidur ya mas ya, diri kita itu dalam keadaan setengah mati ya mas ibaratnya. Jadi kita nggak ada yang mengasuh diri kita mas. Jadi kita baiknya itu berdoa. Insya Allah kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada suara gresek mas, tapi nggak ada suara orang ya di sini ya. Ini takutnya neneknya itu dibekam mas ininya. Takutnya juga dianiaya atau gimana. Takutnya juga dimasukin ke jurang mas. Astaga. Itu sebelah sana juga jurang mas. Coba mas sini mas. Takutnya ada di jurang sini mas. Astaga. Itu di bawah juga ada pohon bambu ya bisa. Astagfirullahaladzim. Nah di bawah sana itu yang di antara pohon bambu sebelah sana dan sebelah sana ya, di tengah-tengahnya ada sosok itu mas.
Terus, jadi wawe gombel yang tahu wawe gombel itu mas, yang itu mas, iya betul, ya itu sedang mengincar kita mas. Tenang, gak usah ke sini. Gak sini, saya mau saya tembok kamu ah. Gak usah ke sini. Situ aja. Jadi, tapi ini lidahnya panjang. Kayak gombel tapi lidahnya panjang. Terus payudaranya itu kalung kayak gini. Karena astagfirullah. Ada mas. Tadi kayak ada cahaya ke sana mas. Ini mas. Tadi kayak ada cahaya kuning mas. Ya mas, tapi menghilang mas ini mas. Astagfirullah. Tapi ini tiba-tiba auranya beda mas. Iya, kayak menabrak sih mas. Mas ini kayak ada apa mas? Depan mas. Itu kok ada kayak ada orang mas. Itu jangan-jangan nenek-nenek itu mas. Itu depan tuh. Astagfirullahaladzim. Sini mas. Astagfirullahaladzim. Ini belum meninggal mas, kita cek dulu mas. Tapi ini tangannya terikat mas. Ini kepalanya juga ditutupin sama kresek mas ini mas. Astagfirullahaladzim. Mas ternyata kepalanya kayak dibentur apa mas ini mas. Ini udah banyak banget darahnya. Ini kan sudah meninggal ini ya. Ini kita harus bilang gimana mas ke teman saya mas. Ini bahwa tapi ini masih muda sih, masih ibu-ibu mas. Kemungkinan ya Allah, ini persoalan apa ya mas ya. Ini tangannya diikat mas. Ini ini kita nggak bawa itu ya mas ya. Korban saya juga lupa ditinggal tadi. Tapi coba mas, saya akan lakukan interaksi dulu. Semoga kita bisa menarik arwah ya mas ya. Kita komunikasi dengan arwah beliau. Kemungkinan ini bisa nanti ya. Kita akan coba rakus semua ya mas ya. Bantu doa ya mas ya. Sebisanya mas, salat juga nggak apa. Iya takutnya juga begitu mas. Maka dari itu saya nggak akan lepasin ini dulu mas sebelum nanti informasinya jelas dari arwah beliau ya. Ya. Ya, saya di sini
uh, berniat buruk. Saya cuma ingin menolong dosa. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, terus iya. Tapi emang problemnya dari sendiri ini. Iya. Jadi nenek ini di masyarakat ya Mas ya, ini terkenal itu sangat alim Mas. Nenek ini sangat alim dan mempunyai kewibawaan ya. Lalu temannya dari teman saya ini, ibunya itu kayak ada yang itu Mas, jadi sirik Mas, sirik kepada ibu ini. Jadi waktu pengajian ya, kan ibu ini dulunya itu suka ngimamin pengajian ya, dan aslinya juga keilmuannya bukan orang sembarangan ya yang bisa mengikuti pengajian dan mengisi pengajian. Jadi di waktu itu ada salah satu jemaah yang mungkin iri ya Mas ya, karena kepintaran dari ibu ini, karena pas ditunjuk ya, pas ibu ini nggak hadir dalam majelis itu, dan ibu itu pas ditunjuk itu nggak bisa Mas, karena bangunnya ilmu, tapi menawarkan dirinya untuk mengisi pengajian tersebut, tapi dengan hal yang menyesirkan Mas. Jadi orang itu ingin menyesatkan para jamaah di situ, karena beliau itu, jadi bukan beliau ya, dia itu bermain dengan dukun. Ya nek ya ya emang nggak apa-apa Nek. Ini saya akan bantu kupas tentang nenek ini. Minta dilepasin Mas tangannya, karena ya, takutnya nanti di polisinya tuh diotopsi lagi ya Mas, takutnya nanti ada itu Mas, takutnya di sidik jari ya Mas ya, kalau ada tepak tangan saya nanti juga jadinya malah saya yang bunuh. Ini neneknya masih di sini Mas arwahnya, tadi di sebelah sana sudah saya tarik. Alhamdulillah nenek ini saya juga sedih sekali Mas. Ini nenek ini dulunya juga sering dizolimi Mas. Ya Nek, nanti akan saya bantu dan cari siapa pelaku dari yang melakukan perbuatan ini. Ya, ini nanti akan saya cari sekuat saya, dan saya akan pasrahkan ke pihak yang berwajib. Mas ini nanti tolong hubungin Pak RT ya Mas tempat ya. Nanti mungkin Pak RT akan laporkan ke kepolisian ya, ataupun ke pihak yang berwajib nantinya. Ini terjadi ya, kepak pawin aja Mas. Iya, ya segala hubungi ya saat ini, karena takutnya pelakunya itu malah datang ke sini. Kita soalnya kita semua berdua ya, akhirnya pelakunya itu bawa masa banyak.
Iya nek, tenang. Kita akan coba hubungin orang-orang terdekat yang bisa ngurus semua ini. Iya, ya. Nanti akan langsung itu mas, langsung di-share lokasi mas, suruh ke sini mas. Ya, langsung ke sini aja kalau begini. Ya, ya, makasih mas. Ya nek, 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 saya gak usah sedih. Nanti mungkin saya akan minta doa kepada para jamaah nenek yang ada di masjid, ya untuk mendoakan nenek semoga arwah nenek diterima Allah Subhanahu wa taala dan nantinya jadi mas, nenek ini tuh sangat disukai dan disegani oleh para jemaah karena beliau ini dalam menyampaikan ilmunya di majelis itu tenang mas, ini mungkin yang ada di sana ya, ingin mendatangi nenek ini karena tinggalnya orang yang berilmu mas, ini sangat disukai oleh para jin di sini, makanya kita harus jagain dulu sebelum apapun di sini mas ya. Insya Allah ini nenek ini hati mas ya. Ini nanti kita cari pelakunya ya mas ya, sampai ketemu ya mas ya, sampai ke akar-akarnya mas ya, jangan sampai ini terulang kembali mas ya. Ini itu sebenarnya Pak Bang ini sudah datang mas, coba diurusin mas, coba mas ya. Ini ya, ini pemirsa kita akan tunggu Pak Bang dulu laporan mengenai keterangan soal jasad ini ya mas ya. Mari maksudnya kita ingin tutup dulu ya mas ya, atau gimana mas? Ya, saya Rahmat jadi kita akan lapor ke Pak Bobi dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mas. Win.